Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Kesaksian Iman. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Ita Astriani, ya, kesaksian yang luar biasa. Dan beliau dipandu oleh Bapak Rusli Manoarfa, ya. Dan apa yang terjadi dengan Ibu Ita ini, ya, ketika beliau diajak oleh temannya untuk ke gereja, beliau menganggap ke gereja itu adalah hal yang biasa saja, bukan sesuatu yang ajaib atau menakutkan. Dan pergilah beliau pada ibadah-ibadah gereja beberapa kali. Sampai pada satu titik, beliau mendengarkan khotbah di sebuah gereja di mana pendeta yang berkhotbah tersebut adalah seorang mantan muslim. Dan apa yang terjadi dengan ibadah tersebut, Ibu Ita mengalami shock secara iman dan beliau berusaha mencari untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi tentang apa yang dikhotbahkan oleh Pak Pendeta tersebut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita tidak berlama-lama lagi, mari kita dengarkan kesaksiannya. Tuhan memberkati. Baik, saya segera mempersilahkan narasumber yaitu Ibu Ita Astriani, ya. Demikian namanya. Ya, shalom Ibu Ita. Shalom Pak Rusli, shalom. Apa kabar Bapak? Apa kabar? Dahsyat Pak. Wah, dahsyat, Yesus dahsyat. Ada sukacita? Puji Tuhan Pak Rusli. Esensi menjadi seorang pengikut Yesus itu adalah dua hal. Mengucap syukur dan bersukacita. Amin. Ya, atau bersukacita dan selalu mengucap syukur. Amin. Baik. Malam hari ini Ibu Ita dipersilakan untuk memberikan kesaksian, ya, kisah pertobatan, bagaimana, apa, mengapa, dan bagaimana jadi Kristen, dan mungkin juga ada riwayat pekerjaan bisa disampaikan, juga pelayanan, ya, apa yang dilakukan setelah menjadi seorang murtadin, ya. Haleluya. Baik, silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan kesaksian. Silakan Ibu Ita. Baik. Terima kasih Pak Rusli. Terima kasih Bapak. Suatu hal yang luar biasa dalam hidup saya Pak Rusli, untuk bisa ada sebagaimana ada saat ini gitu ya Bapak, dalam satu perjalanan yang bukan pendek, panjang, dan tentu saja menjadi menarik karena perjalanan bersama Kristus itu seru Pak. Kalau saya secara pribadi saya bisa sampaikan itu kayak ngeri-ngeri sedap gitu, banyak hal gitu ya. Saya mulai mulai bukan mengenal, saya mencari tahu tentang kekristenan itu di medio sekitar tahun 2003. Jadi saya ini tomboy Pak Rusli, jadi kebanyakan kawan-kawan saya ini pria-pria dan saya punya sahabat juga pastinya pria. Nah, dalam perjalanan pertemanan kami ini, saya kerap kali nih kalau mau pergi sama kawan saya ini, saya harus menunggu sahabat saya ini ibadah gitu ya. Kawan saya ini seorang Kristen. Dan tentu saja saya ini berlatar belakang non-Kristen, Pak. Saya terlahir dari keluarga yang memang Islam. Saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya 2 laki-laki. Dan memang sejak kecil seperti layaknya orang tua, apalagi saya perempuan satu-satunya di rumah, keluarga saya memang membawa saya, khususnya ibu saya itu untuk saya dipupuk untuk dapat menjadi seorang yang muslimah ya, yang yang menjadi kerinduan orang tua pada umumnya terhadap anak-anak. Nah, dalam perjalanan hidup saya mulai berteman dengan banyak orang. Sahabat saya yang tadi saya katakan itu kebanyakan teman-teman pria. Suatu hari, singkat kata, saya ini nungguin teman saya, kita mau pergi gitu ya, dan teman saya bilang dia mau ibadah dulu. Saya
terpaksa harus menunggu kawan saya ini bergereja gitu ya, dan memang uniknya kawan saya ini bergereja tidak di bangunan gereja. Jadi saya agak kaget memang, tepatnya bukan agak kaget sih, kaget sekali karena kawan saya ini bergereja di salah satu hotel lah ya di Jakarta. Dalam bayangan pikiran saya ini orang-orang Kristen ini kok aneh ya, maksudnya yang saya tahu dalam pengalaman saya karena kebetulan rumah saya ini dekat dengan gereja dan juga dekat dengan masjid ya. Jadi saya melihat bangunan gereja itu ya bangunan sendiri dengan tanda salib besar pastinya ya di muka gereja, di muka bangunan. Nah, waktu kawan saya ini bilang dia mau bergereja dan dia bilang di salah satu hotel di Jakarta, ya saya oke lah dengan terpaksa saya nungguin dia gitu. Nah, dari satu momen ke momen berikutnya, jadi saya memang terpaksa harus nunggu kawan saya ini ya, ya namanya juga teman gitu ya, teman baik bukan sahabat gitulah. Nah, saya juga dalam konteks yang fine with that. So, sampai satu titik ada satu momen di mana kawan saya ini mengajak saya untuk dia bilang gini, "It, kamu mau nggak? Coba deh kamu ikut ibadah saya karena ini yang khotbah itu oke deh, lucu lah dan maksudnya oke lah, kamu pasti suka," dia bilang kayak gitu. Maksudnya nggak saya apa ya, saya lebih ke saya ini karena saya tomboy, saya merasa tertantang Pak Rusli. Saya merasa tertantang dan saya selalu berpikiran tentu saja sederhana pada saat itu, wah ini teman saya yang Kristen pasti mau mengkristenkan saya gitu kan dan karena saya merasa tertantang, saya bilang, "Wah nggak mungkin kamu bisa mengkristenkan saya dan saya juga nggak mau," gitu ya. Jadi saya lebih merasa, "Oke, emangnya kamu pikir saya takut masuk ke tempat, ibadah kamu?" Gitu ya. Dan saya merasa diri saya cukup gila saat itu untuk akhirnya saya menerima "tantangan" tanda kutip untuk saya akhirnya memenuhi, permintaan kawan saya itu untuk datang ke ibadahnya semata-mata hanya untuk bertemu atau mendengarkan khotbah oleh salah satu hamba Tuhan saat itu yang sedang, melayani di sana. Pak Rusli, tentu saja ini bukan hal yang mudah buat saya waktu step in ke ruangan itu ya saya baca doa, saya sangat takut karena yang saya tahu saat itu dalam pengertian saya, dalam pemahaman saya, dalam iman saya saat itu, wah saya ini sudah berdosa banget nih, sudah masuk ke gereja. Waduh saya tahu bahwa, oh my goodness ini kesalahan besar, tapi saya nggak ada masalah karena saya nggak takut kok dan ini mereka mau coba mengkristenkan saya nggak akan jadi Kristen gitu. Singkat kata, saya mulai mengikuti ibadah itu, ya karena ikut-ikutan ya dan saya karena merasa tertantang ya ikut aja gitu ya. Jadi pada saat mereka berdiri ya saya berdiri, mereka duduk ya saya duduk, kadang mereka berdiri saya duduk gitu, karena kan saya nggak ngikutin ibadahnya mereka gitu kan. Sampai akhirnya ada momen, khotbah dan saya mendengarkan firman Tuhan atau khotbah saat itu dan saya merasa ternyata khotbahnya itu atau firman Tuhan yang saya dengar itu sifatnya etika gitu. Jadi maksudnya tidak semengerikan yang saya bayangkan. Jadi waktu selesai ibadah saya bilang sama kawan saya, "Fine, ternyata, pendetamu oke juga." Maksudnya fine with that, itu kan masalah etika, masalah moral gitu. Jadi saya merasa I'm okay with that. Dan Pak Rusli, hal itu ternyata, tidak terjadi sekali, Pak. Saya pikir nih kawan saya masih mencobai saya nih, karena dia kembali mengulang mengajak saya, dan saya kembali merasa tertantang. Pokoknya saya merasa tertantang saja setiap kali kawan saya ngajak saya untuk ikut ibadah dia hanya untuk dengar khotbah gitu ya. Sampai ada satu titik klimaksnya, saya datang ke ibadah itu, tentu saja dengan maksudnya cuma hanya mau dengar khotbah, jadi saya tidak mengikuti ibadah. Jadi kalau mereka berdiri dari tempat duduk ya saya duduk, mereka duduk ya saya duduk, pastinya gitu ya. Bahkan waktu mereka mengeliling kantong kolektor itu jalan, saya nggak mau memberikan apapun itu. Pokoknya itu bukan ibadahnya saya, itu mereka gitu kan. Saya nggak sudi lah. Nah, singkat kata ada satu titik di mana, hamba Tuhan yang saat itu khotbah atau sharing firman, itu saya syok luar biasa Pak Rusli. Jadi ternyata yang saya tahu itu hamba Tuhan tersebut itu adalah mantan muslim. Saya benar-benar kaget luar biasa dan saya
mendapati diri saya itu memang agak berbeda acceptance-nya. Saya berbeda sekali menerima firman Tuhan yang saat itu atau khotbah yang saya dengar, dan singkat kata selesai ibadah ada sesuatu yang mengganggu saya pastinya, dan saya mencari tahu nih, akhirnya saya mencari tahu, saya tanya sama teman saya, siapa itu hamba Tuhan yang tadi itu khotbah gitu kan. Dan mencari tahu sana sini, saya tahu akhirnya beliau itu adalah almarhum pendeta Junaidi Salat. Nah, proses tidak berhenti di situ, Pak, karena memang ini ada satu hal yang shocking, ada sesuatu hal yang menyetrum saya, dalam pengertian saya kaget sekali ternyata ada yang tadinya itu sama saya, lalu beliau menjadi pendeta dan dia berkhotbah luar biasa saat itu yang membuat saya tercengang-cengang. Saya mulai ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya dan hati saya, meskipun itu kecil, Pak, saya tahu, tapi itu, eee, terus ada dalam hati pikiran saya, dan ini menjadi menarik ya. Saya, eee, bukan dalam satu proses yang cepat, Pak Rusli, tetapi saya mulai mencari tahu apa itu kekristenan gitu ya. Tentu saja saya masih melakukan kegiatan keagamaan saya yang dulu ya, Pak, karena saya masih dengan iman saya gitu ya. Tetapi saya mulai mencari tahu kekristenan itu apa, saya mulai tanya-tanya dengan teman saya yang kerap kali ngajak saya, tapi saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang puas ya, memuaskan saya. Saya beli buku juga, Pak, di toko buku untuk mencari tahu, apa sih ini, apa sih kekristenan itu? Karena saya sangat bingung dan saya sangat sulit untuk menerima itu semua karena iman saya kan memang tidak seperti itu ya, Pak, ya. Nah, akhirnya dalam pencarian saya yang tidak sebentar, saya memberanikan diri juga untuk akhirnya cari tahu sana sini, ikut dalam satu komunitas yang ternyata saya baru tahu ternyata komunitas itu jemaatnya atau banyak dihadiri oleh mereka-mereka yang mantan muslim. Saya semakin syok, saya semakin kaget, tapi gilanya saya itu Pak Rusli, saya tuh tidak mundur, saya justru semakin penasaran dan saya percaya, saya tahu ternyata itu Roh Kudus pasti yang menggerakkan saya, dan saya percaya ada bagian saya yang saat itu memang saya kerjakan, yaitu saya itu apa istilahnya ya, saya proaktif gitu. Jadi ada bagian saya untuk menangkap sesuatu dan saya mencari tahu gitu ya. Saya lupa istilahnya nih, tapi saya terus belajar mencari tahu dan akhirnya saya ketemu juga dengan namanya Bapak Romo Daniel Biantoro. Beliau adalah ketua Kristen Ortodok di Indonesia, dan saya juga kembali mencari tahu, belajar tentang kekristenan dari beliau. Jadi tidak saja dengan almarhum Bapak Pendeta Junaidi Salat, lalu saya belajar dari Romo Daniel Biantoro, dan itulah mulai momen-momen waktu-waktu tahun di mana saya itu goyang, Pak. Saya sudah lagi ada satu rasa yang tidak nyaman, lalu tidak nyaman untuk melakukan liturgi kebiasaan iman saya saat itu. Lalu saya mulai ada rasa ingin untuk berdoa seperti orang Kristen berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dalam kesendirian saya di kamar, saya mulai berdoa seperti orang Kristen, Pak Rusli, dan hal yang dahsyat yang saya rasakan itu adalah saya itu kok mendapatkan adanya namanya rasa damai, ada rasa peace, ada rasa yang damainya itu tuh aneh gitu loh, bukan tenang tapi more than that gitu loh. Jadi there is peace in me yang buat saya nih seorang Ita ini kok saya tidak pernah merasakan rasa seperti itu. Dan itu bukan perjalanan yang singkat juga karena buat saya tidak mudah waktu saya harus berdoa dengan nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Pak Rusli. Jadi kalau berdoa itu saya atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kalau when it comes to dalam nama Tuhan Yesus, itu saya masih agak kaku ini mulutnya dan rasanya kok masih tidak nyaman. Tapi Pak Rusli, saya percaya sekali pada saat saya merespon. Nah ini kata ini.
saya merespon apa yang Tuhan boleh kasih di hati saya. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus, dan karena kasih karunia Tuhan, akhirnya singkat kata di tahun 2005 Desember, di akhir 25 Desember, saya menyerahkan diri saya dibaptis, dan perjalanan hidup saya, my new life itu baru mulai, Pak Rusli. Saya bekerja di satu perusahaan, saya bekerja sebagai, saya memang bergerak saya tuh background-nya hukum, jadi saya memang bekerja saat itu di satu perusahaan, cukup besar, saya sebagai, head legal di sana, saya sebagai legal division di sana gitu ya. Dan itu juga bukan apa namanya Pak Rusli, bukan satu hal yang nyaman buat saya, karena saya tahu bahwa mengikut Kristus itu rumusnya satu, pikul salib dan sangkal diri. Nah, my journey is just begun. Jadi baru mulai nih ternyata hidup saya. Saya tentu saja mendapatkan hal-hal yang menarik dari teman-teman yang satu iman dengan saya sebelumnya. Mereka yang tadinya ya standar lah Pak Rusli ya. Saya kok nggak terlalu nggak terlalu apa ya. Ini hal yang standar gitu. Mereka memusuhi, mereka nggak suka, itu ya akhirnya standar. Lalu yang menariknya juga ada kawan-kawan yang Kristen, itu juga mereka tidak terlalu nyaman juga, kok Ita sekarang jadi Kristen gitu ya. Saya sempat bingung loh, ini kenapa ini? Harusnya yang Kristen senang ya saya jadi Kristen, tapi ternyata itu hal yang menarik ya di dalam komunitas atau di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan itu. Tapi saya tahu bahwa saya itu nggak punya siapa-siapa kecuali Kristus yang saya imani, yang saya percaya gitu. Jadi saya nangis, saya curhat, ya tentu saja sama Tuhan saya itu, sama Tuhan Yesus. Dan bagaimana dengan orang tua? Ya tentu saja sama seperti mungkin para istilahnya kita-kita semua yang menerima kasih karunia Tuhan dan istilahnya sekarang itu murtadin kali ya. Pasti ada tantangan dari keluarga, apalagi saya ini anak pertama, perempuan satu-satunya. Tentu saja keluarga saya kecewa. Dan ya standar Pak Rusli, bukan perjalanan yang mudah buat saya, tetapi yang menarik dari saya dalam menjadi seorang pengikut Kristus itu adalah bagaimana hidup saya setelah ikut Kristus, apakah terjadi perubahan, apanya yang beda. Nah itu yang membuat saya tetap pegang firman Tuhan sampai detik ini, itu adalah Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tidak seperti untuk manusia, karena waktu saya mengerjakannya dalam konteks saya ini mengerjakan untuk Tuhan, memang tantangannya luar biasa. Itu dalam segala aspek itu tidak mudah. Tetapi saya percaya Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan sehingga sampai saya boleh ada di sore hari ini, di malam hari ini, maaf, di saat ini, itu bukan karena kuat gagah saya percaya itu karena karya Tuhan, karya Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam saya. Saya menikah, jadi tahun 2005 Desember itu saya dibaptis, tahun 2010 saya menikah, puji Tuhan kami dikaruniai seorang anak perempuan, dan dalam perjalanan juga bukan suatu hal yang tidak dengan cucuran air mata, tapi tentu saja mengikut Kristus itu, hidup kita itu, saya merasa hidup saya itu dinamis sekali Pak, itu. Dan sampai dengan saat ini, singkat kata, Tuhan izinkan saya boleh kuliah, saya sedang menyelesaikan magister S2 teologi saya juga diberikan kesempatan sama Tuhan Yesus untuk pelayanan Pak Rusli, saya melayani jiwa-jiwa warga binaan Pak, di beberapa lembaga pemasyarakatan di Jakarta bersama dengan teman-teman satu tim yang memang satu visi dan digerakkan sama Tuhan untuk melayani di sana. Gitu Pak Rusli. Oke, iya. Jadi luar biasa ya. Saya menyimak tadi dan ada beberapa hal yang perlu lagi saya gali untuk mempertegas. Jadi anak pertama dari 3 bersaudara? Iya, betul Pak. Iya, anak pertama dari 3 bersaudara, berarti anak sulung ya, dan anak pertama, anak sulung. Anak sulung dan perempuan ya. Iya Pak. Nah, tadi disebut bahwa pendidikannya hukum ya.
Iya, Pak. Iya, hukum dan bekerja di salah satu perusahaan. Dulu iya. Iya. Nah, apakah sekarang itu masih dilakoni pekerjaan itu atau sudah ditinggalkan? Saya berkarir di perusahaan tersebut cukup lama, Pak. Nah, 19 tahun saya berkarir di perusahaan tersebut sebagai legal division head ya, jadi di hmm. bagian hukum dan juga merangkap sebagai corporate secretary saat itu. Tahun 2019 dalam suatu pergumulan panjang sebelumnya, saya akhirnya memutuskan untuk keluar dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya untuk pengelola kantor hukum saya sendiri, Pak, sekarang bersama Oke, teman. oh iya. Berarti ada kantor hukum sendiri ya? Iya, Bapak. Oke, baik. Diperjelas dulu tadi, kayaknya ada yang ketinggalan tuh nama lengkap. Ya, Nama saya Ita Astriani, Pak. Saya ini, Aita. ya saya ini apa namanya, orang tua saya kalau orang lihat saya itu kadang-kadang mereka pikir saya itu orang dari Sulawesi, orang dari Hmm, Indonesia Timur gitu ya, Pak ya. iya. Tapi saya ini untuk menjelaskan ke Pak Rusdi juga biar nggak bingung. Saya ini orang tua saya dari Semarang, Pak. Tepatnya sih Oh, kotanya mereka tuh Temanggung, tapi kadang teman-teman suka Temanggung di mana jadi Semarang itu lebih karena kami memang punya family kakak-kakak mamah di Semarang gitu ya. Tapi saya lahir besar di Jakarta, Pak Rusdi. Orang tua saya hmm, sudah di Jakarta sudah dari tahun 70-an. oke. Jadi ini cara Tuhan itu unik ya Sangat, Pak. untuk memanggil orang yang dia kehendaki menjadi pengikutnya. Sangat. Itu berawal di 2000 berapa? 13 ya? 2003, Pak. Oh 2003, Pak. 2003. Di 2003 dan itu sebetulnya iseng ya Iseng, diajak Pak. oleh teman-teman. Apakah itu teman Teman. teman satu kantor? Teman satu kantor beda bagian. Oke. Jadi mereka mengajak itu ke tempat ibadahnya orang Kristen. Iya kan? Yang Apakah mengajak satu orang, mereka Pak. berapa? Satu Satu orang. orang? Ini satu orang saja. Jadi sahabat saya ini cowok ini yang suka saya barengin lah, Pak. Jadi saya suka kamu bareng sama saya kalau jalan, saya bilang kayak gitu. Jadi ini satu Oh, orang yang ngajak saya. oh jadi cuman satu pokoknya sahabat deh Iya, ya. iya, iya. Apakah dia tahu bahwa Anda seorang muslimah? Tahu, Pak. Sangat tahu. Iya. Uh, sejak kapan dia ajak itu? Lalu kemudian 2003 itu memberanikan diri datang, merasa tertantang gitu. Karena saya kan temennya biasa, teman-teman saya itu pria-pria, Pak, dan memang satu hal yang sangat casual buat saya untuk biasanya di Sabtu atau Minggu kita jalan ke satu tempat gitu ya. Jadi nah biasanya di Minggu nih pasti kebetulan nih pasti kegiatannya hari Minggu, Pak. Saya suka ke tempat pameran-pameran elektronik itu biasanya di hari Minggu. Nah, kawan saya ini juga penggemar gadget, jadi memang agak klik gitu ya. Jadi terpaksalah saya dengan berat hati menunggu kawan saya ini gereja dulu, Pak. Dan ini benar-benar tidak menyenangkan buat saya gitu. Jadi saya nunggu lama gitu kan, Berarti Pak. dia Jadi seorang yang sangat beriman kepada Tuhan Yesus ya? dia yang saya tahu dia tuh Kristen taat gitu ya. Ini kayaknya orang soleh nih, teman saya ini Kristen soleh gitu lah. Taat, Pak. Dan apakah dia tahu Anda seorang muslimah yang taat atau kurang taat atau setengah-setengah taat? Dia tahu saya ini seorang muslimah, dia tahu saya menjalankan kewajiban saya untuk sholat. Dia tahu, Pak. Jadi saya umumnya dia tahu bahwa saya seorang muslim, Pak. Oke. Lalu tadi Mbak Ita katakan bahwa merasa tertantang dan ya ada penolakan sesungguhnya dari dalam diri nggak mau jadi Kristen. Apa alasannya Pak. nggak mau jadi Kristen? Ya, itu tidak benar, Pak. Yang saya imani, ya itu yang benar saat itu. Jadi memang dalam konteks-konteks tertentu tidak sejalan dengan iman saya dan ya itu pasti tidak benar. As simple as that. Saya imani yang saya Tentu imani itu kan kita punya alasan ya. Punya alasan kenapa saya nggak mau jadi Kristen gitu loh. Apa yang Mbak Ita pahami tentang kekristenan itu apa sih?
Yang paling jelas itu saya tidak bisa menerima nabi saya itu menjadi Tuhan. Itu nomor satu sudah. Nggak ada lagi Oke, cerita yang ya, lain. Itu saja. oke, Jadi makanya tadi saya sampaikan, waktu saya mencoba saya kok jadi senang, kayak pengen berdoa secara orang Kristen ya Pak Rusli ya. ya, Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus saya sanggup untuk keluar dari mulut saya. Tapi begitu di dalam nama Tuhan Yesus itu berhenti Pak, kayak tercekat saat itu tuh. iya. Gitu. Jadi memang seperti saya selalu di mana-mana dalam sebuah kesempatan bersaksi, saya selalu bilang bahwa menjadi Kristen itu bukan keinginan saya. Iya, betul. Jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen itu saya nggak suka. Oke, Dan Pak. itu boleh ditanyakan kepada teman-teman sekelas saya sejak SMP dan SMA. Oh, oke. Mereka itu masih hidup hari ini. Yang karena mereka berbeda iman dengan saya dulu, saya tidak suka bergaul dengan mereka. Tetapi setelah saya jadi Kristen, waduh, mereka itu jadi teman rasa saudara gitu loh. Iya, Pak. Nah, jadi itu yang saya katakan bahwa kalau ditanyakan kenapa, apa alasannya ya, saya beranggapan orang Kristen itu kafir, ya kan? Lalu orang tanya kenapa kafir ya? Karena kitab saya mengatakan orang Kristen punya Allah itu ada 3, ya kan? Ya di Al-Maidah 7:3. Kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang 3. Jadi ya kami atau saya sebelum jadi Kristen menyebut orang Kristen itu kafir punya dasarnya ya kitab suci. Ya. Dan ketika ketemu dengan orang Kristen, saya selalu gugat imannya dan berkata bahwa Anda punya Allah itu ada 3. Walaupun dia menjelaskan kepada saya sejelas-jelasnya, tapi logika saya nggak bisa terima. Kenapa? Iya. Karena saya berpegang pada apa yang diajarkan oleh kitab suci saya yang lama, bahwa orang Kristen punya Allah 3. Dan itu kemudian sampai hari ini dihembuskan ya, selalu disampaikan begitu ya. Nah setelah kesini saya berpikir bahwa iya ya, kalau mereka menerima penjelasan orang Kristen bahwa orang Kristen jangankan menyembah Allah 3, membayangkan Allahnya 3 itu nggak ada. Jadi sesungguhnya saya dulu itu salah kaprah, iya kan, bahwasanya orang Kristen itu tidak seprimitif yang kita bayangkan bahwa mereka punya Allah 3. Iya, betul. Iya kan? Nah, iya, betul Pak Rusli. Itu dasar ya, bahwa kami pegang yang namanya tauhid. Ya kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lah orang Kristen dia punya Allah itu beranak, namanya Yesus. Ya kan? Jadi ini memang logika nggak bisa terima kan? Iya. Apalagi tentu Mbak Ita pernah sekolah di hukum, tentu belajar juga hukum Islam kan? Pasti. Iya, pasti. Ya kan? Pasti belajar hukum Islam. Ya. Dan kita pasti bangga ya, bangga punya agama Islam. Ya, karena penuh dengan aturan-aturan, ya kan? Aturan-aturan. Sementara ketika kita melihat orang Kristen sepertinya nggak ada aturan gitu ya. Itu sepertinya orang Kristen itu hidupnya nggak ada aturan, nggak komitmen dengan Tuhan ya. Sementara kita kan harus sholat 5 waktu gitu kan. Lalu kemudian ada hukum halal haram ya. Ya banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual seremonial ya. Nah orang Kristen ya bagi saya hanya bagus di lagu kan, suka-sukamu Tuhan, tapi nggak bagus di kehidupan real gitu loh. Nah ini yang saya mau garis bawahi, kenapa kok tidak mau jadi Kristen ya? Ya saya juga nggak mau jadi Kristen, ngapain? Nggak menarik.
namanya saja sudah murtadin. Iya kan? Murtadin itu sesuatu yang tidak enak didengar, ya. Tetapi kalau hari ini ditanyakan kepada saya, aduh, saya bangga loh jadi murtadin. Yes, amin, amin, amin. Saya berkata bahwa hari ini nggak murtad, capek deh, ya kan? Nah, jadi bukan cuma dari segi teologi, ya, tapi juga dari segi praktis. Kita nggak suka jadi orang Kristen. Kenapa ya? Itulah orang Kristen itu, ya itu yang saya katakan bahwa kami membaca di kitab yang lama ciri orang Nasrani itu rafa warahmah, santun penuh kasih. Tapi kok dalam kehidupan real banyak yang nggak santun gitu kan? Gitu. Jadi hal-hal ini, nah, makanya saya selalu kalau mengajar, berkesempatan mengajar, saya selalu bilang coba buat survei kepada sahabat-sahabatmu yang muslim, apa pendapat mereka tentang kekristenan. Ya kan? Dan memang tidak ada seorang muslim yang begitu saja melepaskan imannya kan? Ya, karena kita bangga, inna dina indaulal Islam, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Oke, jadi pada pokoknya ya, ini karena orang hukum jadi saya mesti bahasa hukum juga. Aduh Pak Rusli. Pada pokoknya tidak ada keinginan, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah terpikirkan ya untuk satu saat jadi Kristen kan, tidak pernah. Tidak pernah Pak, tidak pernah. Tapi kok bisa mau saja iseng datang ke tempat ibadah. Ya, lalu dengar firman. Dan firman yang disampaikan oleh seorang murtadin, sahabat saya, ya kan? Siapa Pak? Iya. Jangan-jangan juga Ibu Ita dulu pernah ketemu saya ya waktu itu ya. Iya kan? Nah, ini yang perlu saya gali lagi. Setelah mendengar firman Tuhan dari seorang mantan Muslim, iya Pak. Ya, dari situ ada kerinduan lagi dengar dan mau lagi dengar firman. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam diri Mbak Ita gitu loh? Saya penasaran Pak Rusli. Seperti kayak ada yang sambungannya belum selesai nih. Saya harus tuntas gitu loh. Jadi mungkin makanya, ada statement yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, apakah itu menyangkut firman Tuhan atau mungkin kalimat-kalimat motivasi atau apa? Hidup itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena kita ini semua orang berdosa, itu nggak nyambung sama logika saya saat itu Pak. Bayangkan. Iya. Mereka bilang, ini orang berdosa kok, orang berdosa mendapatkan kasih karunia kan? Pak, itu. Harusnya orang berdosa itu kan diazab. That's the point Pak. Jadi nggak nyambung. Jadi saya ada satu pertanyaan besar yang ini apa ya? Saya harus mencari tahu dengan sederhana Pak. Saya sangat sederhana memang. Saya mencari tahu, ya tanya, ya kembali karena saya ini basicnya saya ini tomboy. Mungkin saya punya sedikit nyali dibandingkan teman-teman kalau sama-sama perempuan gitu ya Pak. Jadi saya, siapa itu dia? Cari tahu dia. Siapa itu? Ada komunitasnya di daerah Cikini gitu ya. Saya datang Pak. Di tengah saya benar-benar ya. Saya juga ada di dalam itu. Iya saya Pak sekumnya itu dulu. Oh iya, kalau Tuhan Pak. Iya, saya duduk di belakang Pak. Saya nggak berani gitu kan. Saya bahkan sempat masuk gak ya gitu kan. Tapi ya itu balik lagi, takut Pak. Kamu takut Pak gitu kan. Di dalam hati saya itu antara takut, tapi juga saya percaya itu yang namanya respon ya. Jadi waktu Tuhan kasih benihnya di hati saya untuk mencari tahu dan saya merespon itu. Nah itu pekerjaan Roh Kudus makin dahsyat gitu loh Pak dalam diri seseorang. Terlepas dari misalnya saya mungkin bukan seorang yang
Saya memang background-nya saya TK sekolahkan sama ibu saya di sekolah agama, TK sekolah agama, SD saya dari sekolah agama juga Pak, gitu. Baru SMP, SMA saya sekolah negeri-negeri. Jadi apa ya Pak, keingintahuan ditambah takut, tapi lebih banyak besar unsur keingintahuannya Pak. Jadi saya tetap jalanin itu di tengah ketakutan. Jadi setelah Mencari tahu. mendengar bahwa kok orang berdosa, Allah mengasihi orang berdosa atau orang berdosa itu dikasihi Tuhan dan ditawarkan kasih karunia, tentu ini menyentuh ya. Bukan Sebab menyentuh lagi Pak, iya bingung, menyentuh dan sebab pastinya bingung. ya, sebab teologi Kristen itu kan pasti berbeda dengan teologi yang kita punya dulu ya, Sangat, iman yang sangat, lama. sangat, sangat Pak. Iya kan, bahwa kalau dulu kita melakukan seluruh kegiatan keagamaan untuk mencapai Allah, sehingga semua perbuatan baik kita ibarat kita menyusun anak tangga demi anak tangga untuk mencapai Allah. Ya. Sementara kekristenan itu kan Allah yang datang, ya kan, menjumpai manusia yang berdosa, mengasihinya dan menawarkan kasih karunia. Itu luar biasa memang. Iya, betul Pak Rusli. Dalam antropologi dan sosiologi agama memang Kristen itu tidak dapat digolongkan sebagai agama. Kenapa? Karena kalau agama, definisi agama itu kan sederhananya upaya manusia untuk menggapai Allah. Upaya manusia untuk mencapai Allah. Ya. Ya, tetapi kalau iman Kristen itu justru Allah yang datang menjumpai manusia. Iya, betul Pak. Sehingga saya selalu katakan bahwa iman Kristen itu bukan agama. Tapi iman Kristen itu adalah cara hidup, gaya hidup. Amin, setuju Pak. Sehingga tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mbak Ita bahwa ya kita harus berbeda setelah kita terima Yesus. Betul, ya kan? Pak. Karena Betul. Tuhan Yesus katakan, aku telah menetapkan engkau untuk pergi menghasilkan buah. Jadi harus berbuah, harus berdampak. Amin, Nah, amin Pak. Jadi memang ya kita tidak pernah berpikir untuk menjadi Kristen. Rata-rata. Walaupun orang itu mungkin tidak rajin sholat atau mungkin tidak begitu serius dalam agama, iya kan? Tapi untuk dia melepaskan iman Islamnya itu pasti tidak segampang, iya kan? Ya, betul. Tidak mudah, apalagi mau jadi Kristen, pasti bilang kafir lo, masuk neraka lo, jadi kayu bakar di neraka, aduh. Itu kan ada ketakutan. Apa itu juga yang ada dalam pikiran dan hati Mbak Ita? Pasti ada Pak Rusli, itu standar. Jadi memang saya bukannya tidak mau mengekspos bagian itu, tapi saya mulai menjalaninya dengan memang itu bagian dari kehidupan kekristenan. That is Christianity is all about. You following Jesus itu ya you exactly like him. Jadi ya memang hidupmu harus dengan salib dan pikul itu. Dan kamu tidak akan sanggup kalau sendiri. Nah ini yang menarik kan Pak. Sehingga yang berubah itu bukan karena kuat gagah kita loh Pak Rusli. Tapi Tuhan yang mampukan kita berubah Pak. Dan berdampak itu tadi. Iya. Nah kemudian dari pertama mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Murtadin. Lalu kemudian berikutnya hadir lagi dalam sebuah pertemuan para Murtadin. Itu kayak Pak. Apa gitu perasaannya itu? Wah campur aduk gak karuan Pak Rusli. Saya kaget lebih dari satu shock ke shock yang berikutnya gitu ya. Dari satu saya puji Tuhan diberikan kesempatan untuk belajar Pak Rusli. Iya. Dan saya memang mengambil kesempatan itu Pak. Apalagi kemudian ketemu dengan
Romo Daniel Biantoro yang memang seorang Siap, murtadin juga tuh, ya, siap Bapak. Siap yang Bapak. begitu menguasai Alkitab ya. Iya, betul Pak. Nah, jadi kapan mulai baca Alkitab, Mbak Ita? Baca Alkitabnya itu rajinnya itu ya setelah baptis saya tuh 2005 itu sudah mulai itu Pak. Sudah mulai untuk belajar mengerti karena kalau mungkin sebelumnya firman Tuhan ya saya lihat tidak setanak setelah saya dibaptis ya Pak ya. Tapi setelah dibaptis ya mulai belajar, nggak ngerti Pak, saya sama sekali tidak mengerti, tapi saya terus belajar untuk baca saja Kak. Pokoknya belajar konsisten, belajar taat gitu loh Pak. Itu kuncinya. Karena kalau nggak gitu, nggak merasakan yang namanya perubahan juga Pak Rusli. Karena Oke. firman Tuhan yang kita baca itu, meskipun itu juga dari Kejadian sampai Wahyu tidak berubah dia, maksudnya memang itu yang kita baca. Tetapi understanding kita tuh berubah Pak, berjalan dengan waktu. Karena saya percaya itu Roh Kudus itu dahsyat bekerja di setiap kita. Pada saat kita belajar untuk taat, minta Tuhan mengerti, bacaannya sama Pak, tapi understandingnya beda Pak Rusli. Oh iya pasti. Ya. Oh jadi membaca Alkitab, gencar membaca Alkitab sesudah dibaptis ya? Iya, semakin iya Pak. Tapi sebelum dibaptis juga pasti sudah baca Alkitab. Oh baca Pak, saya nggak mau beli Alkitab Pak, tentu saja. Jadi teman saya, Ya. sahabat saya itu kasih bekasnya dia gitu Pak. Nah saya sibuk mencari, iya saya mulai baca ini apa, seperti kayak awalnya itu saya pikir, aduh ini beda ya sama punya saya dulu gitu kan. Jadi ini Iya. urutannya dari Kejadian dan seterusnya sampai Wahyu. Tapi saya mencari tahu, oh ini soal ini siapa ya namanya Matius gitu loh Pak. Jadi saya Iya. ya bagaimana ya Pak Rusli ya namanya belajar jadi mencari tahu satu potong lebih potong nanti saya tanya lagi gitu loh Pak Rusli pencarian. Jadi waktu pertama kali diberikan Alkitab oleh teman Anda itu, Ya. perasaannya gimana? Antara aneh, senang, tapi juga oke saya mau ngapain ini Alkitabnya gitu kan Pak. Ya balik lagi kayak tadi itu. Saya kok jadi penasaran ya sama Injilnya orang Kristen gitu kan. Ya, saya buka Pak, saya baca dari awal. Oh cara bacanya gini tuh dari depan gitu kan Pak. Beda dengan punya saya. Jadi dari awal, oh mereka berurutan per chapter dengan judul-judulnya. Saya mulai, oke, seperti itu Pak Rusli. Ya, jadi ada perasaan senang juga ya? Senang, ya pasti ada. Seru aja Pak Rusli, seru. Iya. Kalau saya antara senang dan tidak senang. Karena? Iya. Karena memang senang dapat Alkitab, karena memang kami dianjurkan kan untuk percaya sesuai dengan rukun iman yang ketiga. Tapi kan tidak pernah dianjurkan untuk membaca. Maka itu mereka yang di luar sana yang suka menggugat Alkitab, tolong baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda baca Kejadian sampai Wahyu, pasti saya jamin Anda nggak bakalan keluar dari Alkitab. Ya, ya kan? Karena kami dulu kan hanya percaya tidak sempurna iman seorang Muslim kalau dia tidak percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Tidak pernah menganjurkan untuk membaca, percaya iya. Karena ya dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Nah, tetapi kan kita tidak tahu mana yang disempurnakan. Makanya teman-teman, sahabat-sahabat yang di luar sana, ya, yang tidak pernah baca Alkitab, tetapi dianjurkan untuk beriman, coba baca deh. Supaya kalian tahu itu, Alkitab itu seperti apa. Ya kan, Injil itu seperti apa. Ya, adakah ayat yang menjadi penasaran ketika dibaca oleh Ibu Ita? Adalah Pak, pasti. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Wah, itu saya tanya sama, ya maksudnya Yohanes 14:6 ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kan bagian dari iman percaya saya Pak.
Dan itu menjadi satu hal yang wow, dahsyat ya kekristenan itu, jadi ikut Tuhan Yesus itu dan segala akhirnya saya mulai tidak mudah Pak, tapi saya percaya itu karena kasih karunia saya bisa 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 mengenal Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya Pak. Karena kalau tidak dengan kasih karunia dan iman yang Tuhan perbarui itu nggak mungkin Pak Rusli. Nggak mungkin, oke. Waktu akhirnya datang pada saat baptis ya, bisa tahu siapa yang baptis? Pendeta Murtadin kah? Oh no, saya dulu dibaptis di GBI Rahmat Immanuel Rem, Pastor Konrad Supri, tetapi yang membaptis saya itu Bapak Pendeta Yesaya Tanker, kalau saya nggak salah. Yesaya Tanker, Bapak Yesaya Tanker. Oke, nggak ada masalah. Nah sesudah itu baru mulai gencar ya. Tetapi pekerjaan tadi sudah disampaikan sebagai ada kantor hukum ya. Nah sekarang pelayanan berarti sudah bertambah nih ya, sebagai bertambah pekerjaan ya. Ya puji Tuhan, saya tahu saya ini tidak ada apa-apanya Pak Rusli. Saya percaya kalau bukan karena Tuhan, itu nggak mungkin saya seperti ada saat ini, seperti bisa diskusi sama Pak Rusli, itu mustahil Pak. Jadi benar Pak Rusli, saya selalu sampaikan kesempatan saya pada saat saya sharing firman misalnya, bahwa saya ini memang seperti kayak botol kosong Pak. Saya siap diisi karena saya merasa saya tuh memang masih banyak hal yang harus diisi, dan saya memang berkomitmen Pak, mengikut Kristus itu harus menjadi sesuatu dalam konteks yang positif pastinya. Biarlah melalui hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang paling major yang saya terus camkan di kepala saya Pak. Oke, ada suka duka ikut Yesus, mungkin pengalaman yang mungkin merasa ini paling berat, tapi juga ada ini Tuhan kasih penuh dengan sukacita. Apa kira-kira? Kalau saya kan di penjara, ya dianiaya, ya Iya, kan Pak Rusli, iya. ditolak oleh keluarga, udah ayah saya sudah melepaskan perlindungan dan menyerahkan kepada masyarakat. Ketemu saya terserah, mau pukul, mau bunuh pun, gitu loh. Jadi sudah dilepas, ya, sehingga saya harus menggelandang, ya. Datang kepada orang Kristen juga seperti enggan dari bahasa tubuhnya. Saya lihat mereka antara suka dan tak suka. Karena apa? Gelisah. Karena kota kecil kan, Poso kan kota kecil. Ya, ada sesuatu yang namanya menyangkal diri dan pikul salib itu. Ada Pak, pastilah. Dan yang lucu ini, kok saya jadi ngomongnya lucu ya, padahal waktu itu saya nangis, nggak amin-amin tuh Pak, saking sedihnya. Iya. Sekarang bisa bilang lucu ya Pak Rusli ya. Saya menikah itu tanpa maksudnya gini, saya menikah sendiri Pak, tidak ada keluarga yang mendampingi. Jadi saya bawa koper sendiri karena saya memang saya tidak tinggal dengan orang tua gitu ya. Jadi saya memang sudah hidup mandiri Pak. Dan saya menikah itu ontang-anting kalau bahasa Jawanya itu sendiri, bawa koper sendiri. Saya sampai bilang sama calon suami saya, ini beneran nih saya mau nikah nih. Orang lain kok ada orang kanan kirinya ya, sampai yang make up saya itu Pak, yang makeup artisnya itu pagi-pagi mau dandanin itu, dia bingung, ini kamu yang mau nikah pengantin ya kan? Iya, saya bilang gitu kan. Yang lain mana? Gak ada Pak, saya cuma sendirian di kamar gitu kan. Dan Tuhan Yesus itu dahsyat Pak Rusli. Saya sudah bilang sama calon mertua saya bahwa kondisi saya seperti ini. Mereka sih puji Tuhan Yesus, mereka orang yang luar biasa, mereka siap-siap aja ya Pak ya. Lalu sudah disiapkan wali gitu kan Pak. Kami datang ke ke gereja itu untuk pemberkatan. Waktu kami naik untuk pemberkatan, ternyata bapak saya ada di gereja Pak. Dia datang Pak Rusli. Tuhan Yesus dahsyat. Datang. Bapak saya datang, saya kaget, calon suami saya kaget, kami semua ya kaget Pak, yang bareng sama saya. Tapi waktu itu ada pemberitahuan ke dia bahwa Anda mau menikah. Oh iya,
Anda mau nikah Ada. dengan sahabat yang ajak ke gereja itu atau bukan? Akhirnya, lucunya Tuhan Yesus itu saya menikah dengan sahabat saya itu, Pak. Bayangkan, Pak. Wow, luar biasa. Itu luar biasa. Jadi saya 2005 saya dibaptis, saya menikah tuh 2010. Perjalanan yang enggak mudah loh, Ya, Pak Rusli. Dan itu memang mungkin kalau teman-teman bilang, wah kamu Kristen gara-gara pacarmu gitu suami. ya. Ya bayangkan Pak, 5 tahun itu bukan waktu yang pendek ya Iya. Pak Rusli ya. Jadi ya Mungkin saya percaya memang orang boleh berkata begitu, tapi sesungguhnya secara pribadi Mbak Ita tentu berkata tidak. Untuk apa kita jadi Kristen? ya Karena karena menikah, orang ya iya kan? betul Pak, Tapi betul, kita betul. benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Tuhan dan Selamat, Juru Selamat. Amin. bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan Amin. keselamatan, ya kan? Amin. Amin. Nabi Amin. boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanya satu, ya kan? Itu lagu Iya, saya Pak. itu ya, banyak nabi-nabi. Nah, waktu mau disampaikan kepada orang tua, tentu ada reaksi ya. Apa Oh reaksi ada, mereka? Pak. Ibu saya langsung, kamu tuh Kristen ya tak sekarang? Dia tuh udah gak ada basa-basi lagi Pak, karena mungkin dia Iya. melihat jelas ya, biasanya kan melihat gelagat kita gitu Iya. kan Pak. Dan Tuhan Yesus tuh dahsyat banget Pak. Saya percaya itu karena Tuhan sih, bukannya saya apa ya, saya berani loh Pak di depan ibu saya waktu ibu saya bilang, "Kamu Kristen ya tak?" Saya udah nggak aling-aling lagi Pak Rusli. Iya, "Iya Ma, ada saya keberanian ya, Kristen." ada keberanian. Ya saya alamin juga Teorinya itu. iya Pak, teorinya kan harusnya deg-degan, takut, saya kok kayak langsung entah dari mana itu, "Iya Ma, saya Kristen," gitu kan. Wah ibu saya langsung, "Kamu begini begini begini," ya standar lah Pak Rusli, nggak usah cerita lagi saya, maksudnya Iya. ya standar lah Pak, gitu ya. Iya, pasti ya Jadinya ya penolakan itu pasti ada ya. iya Bapak. Iya, aniaya juga ada, walaupun mungkin aniaya dengan kata-kata, ya kan? Fisik ada juga. Puji Tuhan, tidak Pak. Puji Oke. Tuhan tidak. Sekarang waktu ayah itu datang ke pesta pernikahan, itu reaksinya Pemberkatan seperti Pak. apa? Pemberkatan Itu dia. di pemberkatan. Iya, kami kaget sekali Pak. Jadi kami sudah mempersiapkan saksi ya, dan bapak saya datang tiba-tiba. Saya memang sama calon suami saya saat itu tetap kita harus punya etika dan justru kita harus menunjukkan kasih Kristus itu Pak boleh terimpartasi dalam keluarga saya. Jadi saya tetap memberikan undangan, tetap mengupdate keluarga saya tentang acara pemberkatan itu. Dan pada waktunya ternyata puji Tuhan Yesus ayah saya hadir Pak tiba-tiba. Nah beliau itu lucu Pak Rusli, karena beliau itu kan tentu saja dia tahu bahwa dia bukan Kristen, terus dia bawa sahabatnya Pak, dia bawa papa saya itu bawa sahabatnya, kebetulan Kristen, sahabat beliau. Nah, sahabat beliau itulah yang tanda tangan sebagai orang tua wali lah buat saya Pak. Jadi ada papa saya, tapi yang tanda tangan tuh kawannya gitu. Tapi Oke. yang penting papa ada di situ. Ya, berarti ada restu juga. Nah, Tuhan saya punya dahsyat. pengalaman itu. Jadi saya memberkati pasangan yang tadinya suaminya itu bukan Kristen, tapi kemudian jadi Kristen. Iya, Nah, Pak. waktu mau menikah itu katanya orang tua nggak mau datang. Tetapi Iya, ternyata Pak. datang. Oh, Nah, puji saya Tuhan. khotbah. Waktu saya lihat ada keluarganya, wah, saya minta hikmat apa yang saya mau sampaikan. Nah, ternyata mereka mengikuti ibadah itu secara keseluruhan, termasuk mereka menyimak khotbah saya. Dan pada akhirnya setelah ibadah itu, mereka semacam penuh sukacita gitu ya. Akhirnya dengan keikhlasan mereka bisa menerima kenyataan anaknya jadi Kristen, murtad Iya. gitu. Iya. Iya. Jadi waktu pemberkatan itu siapa yang khotbah? Pendeta Murtadin atau bukan? Oh bukan Pak, karena kami di gereja di Jakarta Pusat Pak. Oke. Jadi pendeta di sana. Jadi dia datang bawa sahabatnya sebagai Bawa saksi. sahabatnya dan Tuhan juga dahsyat banget. Tuhan itu dahsyat. Jadi kakaknya mama saya pun datang Pak tiba-tiba. Kakaknya mama saya ini suami istri yang dituakan lah di keluarga ibu saya. Jadi Tuhan itu ajaib Pak. Saya percaya terus pada saat kita percaya sama Tuhan, Roma 10:11, kita tidak akan dipermalukan Pak Rusli. Nah itu yang aduh dahsyat Pak. Memang kita
mentalnya kita ini memang Tuhan bentuk ya Pak Rusli. Jadi Iya, mentalnya kita orang-orang Kristen ini pengikut Kristus itu memang harus dibentuk untuk tidak lembek Pak. Di setiap hmm, tangisan kita itu pasti ada mukjizat, tapi nangis dulu ya Pak, baru mukjizat. Gitu. betul. Ada Iya. kemenangan itu harus perang dulu Pak Rusli. Jadi Oh iya, itu betul. itu saya jalankan Pak. Jadi memang jadi hidup saya kayak tadi saya bilang, ngeri-ngeri sedap, dinamis gitu loh Pak. Iya, Seru lah. pasti. Hidup itu pasti dinamis toh. Iya Pak. Ah, sekarang bagaimana hubungan dengan keluarga? Puji Tuhan Yesus, Tuhan itu dahsyat sekali. Ya. Anak kami ini cucu kesayangan Pak, maksudnya kebetulan masih jadi cucu satu-satunya gitu ya, saat ini Hmm. masih cucu satu-satunya, jadi dari keluarga saya, aduh ini kesayangan oma, opa, Hmm. dan Tuhan juga dahsyat bekerja Pak, jadi pada sekitar tahun medio 2018 apa 2017 gitu, orang tua saya umroh dan Hmm. Tuhan izinkan, ya itulah pekerjaan Tuhan saya pastinya Pak. Tuhan izinkan untuk saya, suami saya dan anak saya kami bertiga berdoa untuk ibu saya mau umroh Pak. Hmm. Saya berdoa langsung dengan beliau yang saya rasa tuh itu pekerjaan Roh Kudus tuh Tuhan yang bekerja dahsyat Pak. Jadi ibu saya mau pergi umroh, kami datang ke rumah beliau gitu kan seperti ya karena beliau mau pergi umroh gitu ya kami datang. Lalu pas kami mau pulang malam-malam kita sudah siapin barang-barang bolak-balik ke mobil gitu. Tiba-tiba di hati saya di hati saya kayak tak kayaknya kamu harus berdoa bukan kayaknya sih tak kamu doa dulu buat ibu kamu gitu kan. Terus Hmm. saya bilang di hati saya lagi iya nanti saya pasti doakan mama cuma kita doakan di rumah lah jadi nggak di sini gitu lah pasti saya doakan. Terus di hati saya bilang sekarang doakan langsung. Hmm. Saya masih nggak mau Pak Rusli. Saya bilang enggak nanti di rumah saya pasti doakan. Saya bilang kayak gitu. Saya percaya itu Hmm. Tuhan pasti yang ngomong di hati saya. Dan ada satu hal yang menarik Pak. Roh Kudus ngomong gini. Maksudnya gini. Waktu itu saya sudah aktif pelayanan di lembaga pemasyarakatan ya Pak untuk jiwa-jiwa Hmm. warga binaan. Hmm. Lalu di hati saya ngomong gini, Ita, kalau kamu nggak mau kasarnya gini, kalau kamu nggak mau mendoakan ibumu malam ini, berarti Hmm. waktu kamu pelayanan yang kemarin-kemarin tuh, gitu, itu bukan Hmm. maunya saya, maunya kamu itu berarti kalau pelayanan. Karena waktu saya perintahkan kamu doakan ibu kamu, kok kamu Nggak kayak mau. kayak nggak mau gitu loh. Maksudnya masih nego gitu lah ya Pak ya. Iya. Di situ tuh di Kadang-kadang pinggir jalan. kadang-kadang kita ada suara doakan tapi kita nggak pede ya. Nah itu Pak, mending pede Pak Rusli. Nggak mau terima Pak. Kalau nggak pede Oh, gitu. masih mau terima ya, cuma nggak confidence. Tapi Padahal emang itu nggak mau gitu. kesempatan di tengah-tengah yang Pada bukan Kristen, lalu kita betul, diminta doa, itu betul sebenarnya Kak. kesempatan. Nah, itu dia. Akhirnya Pak, saya berdiri di apa tuh di pinggir jalan gitu, ya Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya, kasih saya kekuatan, keberanian Tuhan. Kalau emang ini maunya Tuhan, karena saya ditampar sama Tuhan tuh seperti itu, maksudnya di hati, berarti pelayanan-pelayanan Hmm. kamu kemarin itu maunya kamu tak, bukan maunya saya, Hmm. gitu kan. Saya ngeri banget Pak. Lalu akhirnya saya memberanikan diri, ibu saya lagi jalan, saya bilang, "Mah, saya mau pulang." Terus ibu saya bilang, "Oke, oke, pulang." Dia bilang gitu kan. "Cuma saya mau berdoa dulu buat mama." Saya bilang kayak gitu. Wah, ibu saya kaget, Pak. "Kamu berdoa buat Hmm. saya?" "Iya." Aku juga ya kaget juga gitu ya Pak Rusli ya. Maksudnya cukup berani Hmm. menyampaikan itu. Terserahlah terjadi Iya. terjadilah. Dahsyatnya Pak Rusli, Tuhan Yesus itu dahsyat. Waktu ibu saya bilang, "Kamu berdoa." Terus dia masuk ke dalam rumah dari garasi gitu ya. Saya mengikuti beliau dari belakang. Tiba-tiba Pak Rusli, Tuhan Yesus dahsyat. Ibu Hmm. saya itu tiba-tiba duduk bersimpuh Pak. Duduk Hmm. bersimpuh, di tengah ada bapak saya, ada adik-adik saya, masih ada orang juga di situ. Lalu ibu saya itu benar-benar duduk bersimpuh dan dia siap untuk didoakan Pak Rusli. Waduh Wow. Tuhan Yesus, saya tidak saya langsung ambil kesempatan itu dengan saya Hmm. bilang sama suami saya, kita berdoa Ki. Saya bilang sama suami saya Frankie dan anak saya waktu itu masih usia mungkin sekitar 5 tahun Pak. Sekitar 5 tahun saya bilang, "Adik, come on, let's pray to Oma." Saya bilang gitu kan. Berdoa untuk Oma gitu. Akhirnya kami bertiga Tuhan Yesus izinkan untuk kami berdoakan ibu saya. Ibu saya Hmm. diam saja Pak, kami doakan. Saya bilang, "Ma, saya berdoa secara iman kekristenan saya iman saya Kristen Mas, jadi saya berdoa secara Kristen." Terus ibu saya, iya aja Pak Rusli, aduh Tuhan Yesus dahsyat, itu pasti pekerjaan Tuhan itu. Dan bapak saya ada di belakang saya Pak, waktu kami Hmm. berdoa, bapak saya tuh, antara saya tuh sadar nggak sadar di kuping saya ini kayak, amin, amin gitu loh Pak Rusli. Jadi Hmm. Tuhan itu dahsyat Pak. Itu pengalaman yang, aduh, luar biasa. Luar Saya biasa percaya ya. itu kuasa Tuhan, ya.
Ya. Oke, hari ini adakah di antara keluarga yang lain ikut Tuhan? Belum, Pak. Belum ya? Tapi pasti suatu hari nanti. Ya, bahwa satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Ya, tentu kita Diselamatkan. terus berdoa ya. Kalau Ya. ibu saya 19 tahun saya doain, baru kemudian mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Oke, yang penting hari ini ya kita harus terus memiliki kepekaan ya Amin. dengan Tuhan. Kepekaan Amin. itu penting ya, kepekaan Amin. itu juga kepekaan itu akan tercipta kalau ada keintiman, ya kan? Yes, betul Bapak. Sehingga Tuhan mau kita ke sini, Tuhan mau ke sana, ya kita mengikuti apa maunya Tuhan. Ya. Bahwa setelah kita terima Yesus, tentu kita harus yang paling penting hidup berpadanan dengan Injil. Ya, betul Pak Rusli. Ya. Betul Pak. Karena kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Amin. 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 Betul Pak. Jadi seperti Barnabas kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 11 ya di ayat 24 di sana dikatakan bahwa dia seorang yang terkenal baik, penuh Roh Kudus dan iman. Dan akhirnya dia berdampak ya. Dia bukan sebagai dikatakan bukan sebagai seorang pendeta atau seorang gembala, ya dikenal dia seorang yang baik, penuh Roh Kudus dan punya iman. Kalimat selanjutnya sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi dia tidak berbicara, dia hanya mengaplikasikan hidupnya sesuai dengan ajaran para rasul. Ya, dia baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Baik belum tentu benar, ya kan? Karena laki-laki yang baik pasti poligami, ya kan? Begitu juga perempuan yang baik, ya tentu idaman lelaki. Nah, karena itu Barnabas bukan hanya seorang yang baik, tapi dia penuh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Berarti kebaikan yang dia aplikasikan itu adalah kebaikan dalam koridor kebenaran. Dan dia punya iman, dia beriman bukan beragama. Sebab beragama dan beriman itu dua hal yang berbeda. Ya. Dia beriman karena dia beriman fokusnya sama Tuhan. Ya. Sehingga sebagaimana Tuhan memandang orang dengan penuh kasih, dia pun juga melihat orang dengan penuh kasih. Ya. Seorang yang beriman dia mengasihi bukan menghakimi. Ya, betul Pak. Sehingga kalimat selanjutnya di Kisah Rasul 11:24 itu sejumlah orang berarti banyak dibawa kepada Tuhan. Ya. Jadi kita harus belajar dari seorang Barnabas. Makanya Rasul Paulus katakan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Efesus 5 ayatnya yang ke-15 itu ya. Iya. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Mari kita perhatikan hidup kita. Karena hidup kita ini adalah hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan hidup kita harus berdampak, harus berbuah, ya, dan buahnya itu dinikmati oleh banyak orang. Amin. Kegiatan hari ini tentu ya tadi sudah disampaikan masih terus menempuh pendidikan teologi, tapi juga pelayanan sudah tetap jalan ke lembaga pemasyarakatan Pak. Warga binaan ya. Ya. Saya juga melayani di lembaga pemasyarakatan karena saya bukan cuma melayani, saya juga adalah narapidana kan. Iya. Ya. Kemudian apalagi ya? Sudah oh ya, saya dengar sudah ditabiskan jadi hamba Tuhan ya di salah satu gereja ya. Iya, puji Tuhan Pak Rusli. Puji Tuhan Pak. Ada sesuatu yang terjadi sebelum peneguhan itu? Maksudnya Pak Rusli? Mungkin ada pengalaman penglihatan kah, mimpi kah,
sehingga dengan mantap mengambil Ah, keputusan untuk iya, menjadi hamba Tuhan. Sebab ada banyak kemudian orang jadi Kristen, tetapi untuk melayani Tuhan itu belum iya, full iya. heart. Iya, ini juga menarik Pak Rusli. Jadi saya ini entah kenapa Pak, sejak 2021 ya, 2021. Saya tuh kalau mau tidur itu saya bilang gini sama Tuhan Yesus, Tuhan, sebenarnya panggilan Tuhan buat saya ini apa sih? Mari Tuhan, Tuhan nyatakan dong panggilan Tuhan dalam hidup saya ini apa? Saya tuh bingung gitu. Ada dan itu selalu doa yang setiap kali mau tidur Pak Rusli. Tuhan nyatakan panggilanmu buat saya dong gitu kan. Jawaban yang diberikan di hati saya itu dikasih, ya saya ada pemikiran bahwa saat ini tugas kamu itu tak, ya ibu rumah tangga, ya ibu dari anakmu, ya pekerja, ya kalau Tuhan kasih saat ini pelayanan, ya kau mainkan itu kasarnya kau lakukan itu saja taat dan setia. Lalu kamu jadi mahasiswa sekarang gitu kan. Tapi saya merasa ada apa sih Tuhan? I mean like tetap loh Pak, saya tetap apa ya panggilan Tuhan sama saya. Mari Tuhan nyatakan sampai ada teman saya bilang gini, oh ya kok sombong kali kau nantang Tuhan. Dia bilang gitu maksudnya nanyain sama Tuhan panggilan Tuhan apa gitu. Dan waktu saya mulai dalam proses untuk persiapan petahbisan ini saya semakin makin Tuhan, kalau ini memang panggilanmu di dalam saya, Tuhan nyatakan untuk prosesi pentahbisan ini juga boleh berjalan baik dan lancar sampai titik nanti Tuhan gitu. Dan puji Tuhan Yesus Pak Rusli, pentahbisan sudah berjalan baik dan lancar Pak. Oke, jadi kalau sudah ditabiskan menjadi hamba Tuhan berarti memang betul-betul udah komitmen ya. Dan melayani Tuhan bukan saja di gereja tapi Betul, juga setuju Pak. ya kan di semua Setuju, apa setuju. namanya di semua Lini pekerjaan lini ya, kehidupan kita Pak Rusli. ini kehidupan dan dunia kerja itu juga pelayanan ya. Oh, Segala setuju Pak. sesuatu yang kita kerjakan, mari kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Ya. Kalau 3-2-3. Ya, seperti untuk Tuhan dan bukan seperti manusia. Ya, Bahwa siap, kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan melayani amin. Tuhan bukan hanya terfokus pada dunia pelayanan di gereja. Amin, Ya, amin, amin. tapi juga dalam semua segi pekerjaan apapun ya, termasuk Mbak Ita sebagai seorang praktisi hukum ya dan membuka kantor apa namanya bantuan hukum ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan berhubungan dengan kesaksian? Sudah menikah, punya 1 anak ya? Punya 1 anak Pak, puji Tuhan. Oke, tambah lagi anaknya ya, beranak cucu Cukup Pak bertambah Rusli. banyak. Cukup Pak. Oke. Iya, dan suami juga melayani Tuhan? Suami saya Secara memang khusus di gereja maksudnya? Dia bareng sama saya Pak, kami sama-sama pelayanan untuk warga binaan gitu Pak. Jadi bareng sama saya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin ada closing statement, silakan. Menjadi pengikut Kristus itu yang pertama adalah cara berpikir kita tuh harus berubah karena hidupku bukan aku lagi tapi Kristus dalam aku. Nah itu yang kita semua harus camkan sehingga kita ini benar-benar sungguh-sungguh menjadi suratan terbuka tentang Kristus. Itu sih Pak. Oke, jadi ini pesan yang disampaikan oleh seorang Ibu Ita yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, yaitu hidup kita ini harus menjadi terang, menjadi garam ya. Dan seperti dia katakan, adapun ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya kan? Iya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, ya mari kita bersama-sama ya melayani Tuhan dan dukung pelayanan kami. Saya di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dan juga Ibu Ita punya pelayanan sendiri khusus kepada warga binaan
Kalau saya sebut lembaga pemasyarakatan itu saya menyebut dengan rumah pemulihan. Oh Ya iya, kan? siap. Jadi warga binaan yang ada di rumah pemulihan lembaga pemasyarakatan di mana gitu ya. Saya sering pergi ke Bandung, Oh iya, Sukamiskin. Bapak. Oh iya. Ya, jadi mari kita bersama-sama kita topang, doakan kami, doakan saya, doakan Ibu Ita, karena menjadi Kristen itu tidak mudah, ya. Iya, betul. Menyangkal diri pikul salib, ya. Apalagi kita ini murtadin, ya. Dan tentu iblis, setan-setan, jin-jin itu tidak suka, ya. Karena setan-setan selalu membawa kita jauh dari Tuhan, karena Alkitab katakan dia datang untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Ya. Tetapi Yesus datang supaya kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, amin. Baik, kalau Bapak Ibu mau dukung pelayanan Ibu Ita, nanti silakan mengunjungi di deskripsi, di sana kemana Bapak Ibu bisa mendukung. Dan juga doakan kami, itu yang paling penting, ya. Amin, amin. Oke, terima kasih Bu Ita. Ya, sama-sama Pak Rusli. Amin, Bapak juga. Semangat di sini, ya. Iya. Semangat ya. Yang Tuhan taruh di saya itu di Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor. Ya. Amin, amin. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Amin, ya. Amin Bapak. Siap, biarlah siap. Kita akan terus melayani Tuhan, karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Betul, ya kan? Bapak. Tapi kalau kita masih ada hari ini, itu semua karena anugerah. Amin, kita yang amin. sudah diselamatkan bukan karena kita dipandang baik, hebat, bukan karena kita banyak berbuat baik, tetapi semata-mata anugerah. Amin, kita amin. adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, betul Bapak. Dan dia mau mengangkat kita menjadi anaknya. Oke? Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan tayangan Saya Mau Ikut Yesus ini bersama narasumber Ibu Ita, dan kiranya kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lain ya Bu. Ya, siap Pak Rusli. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Amin. Shalom, shalom. God bless. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa sekali kesaksian dari Ibu Ita. Dua orang murtadin, yaitu Bapak Rusli Monoarfa dan Ibu Ita, saling berbincang-bincang, berdiskusi tentang iman mereka yang baru. Dan itu sungguh membangkitkan iman, membangun rohani kita. Dan biarlah Bapak Ibu sekalian diberkati dengan kesaksian mereka berdua. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berdoa, mengasihi dan menjangkau jiwa-jiwa. Teruslah bersaksi dan jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Sebab kita tahu, tanpa kasih, setiap orang tidak akan mengalami keselamatan. Tapi karena kasih Kristuslah, setiap orang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dijangkau oleh Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Mari kita terus menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang buat dunia yang gelap ini. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.